Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pada sesi ini kita akan membahas tentang jaringan komunikasi. Yakni poin subbab dari 7.2 dari bab 7 telekomunikasi, internet dan teknologi nirkabel. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jaringan komunikasi. Nah, dalam jaringan komunikasi itu pasti menggunakan gelombang sinyal. Nah, kita akan bahas tentang sinyal digital versus analog. Nah, ada dua cara untuk mengkomunikasikan pesan dalam jaringan, baik menggunakan sinyal analog ataupun sinyal digital. Sinyal analog diwakili oleh gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog paling umum adalah handset telepon, pengeras suara di komputer Anda, dan earphone iPod, yang kesemuanya membuat bentuk gelombang analog yang dapat didengar oleh telinga. Nah, sekarang kita akan pindah apa sih bedanya dengan digital? Adapun sebuah sinyal digital merupakan gelombang diskrit ketimbang gelombang kontinu dan berbentuk biner. Sinyal digital mengkomunikasikan informasi sebagai untaian dari dua bagian diskrit, bit 1 dan bit 0, yang direpresentasikan sebagai denyut elektronik on-off. Komputer menggunakan sinyal digital dan memerlukan modem untuk mengkonversi sinyal digital menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui atau diterima dari saluran telepon. Nah, saluran telepon atau media nirkabel yang menggunakan sinyal analog, kita lihat di halaman fungsi modem di sini, yang ini. Ini adalah komputer, sinyal digital, ini analog, model telepon line, kabel sistem, wireless, media, dan analog device. Nah, dari analog mau ke digital, kita perlu menggunakan modem yang ini. Modem ini singkatan dari modular demulator. Nah, kabel modem menghubungkan komputer kita ke internet menggunakan jaringan kabel. Nah, modem DSL yang biasa kita gunakan zaman dulu menggunakan line telepon menghubungkan komputer ke internet menggunakan jaringan telepon tetap atau PSTN sebuah telepon perusahaan. Modem nirkabel melakukan fungsi yang sama seperti modem biasa, menghubungkan komputer kita ke jaringan nirkabel yang dapat berupa jaringan telepon seluler atau jaringan WiFi. Tanpa modem, komputer tidak bisa berkomunikasi dengan satu sama lainnya menggunakan jaringan analog yang meliputi sistem telepon dan jaringan kabel. Nah, berikutnya kita akan masuk ke jenis-jenis jaringan yang ini. Terdapat beragam jenis jaringan dan cara mengklasifikasinya. Salah satunya adalah cara melihat jaringan berdasarkan cakupan geografis. Ya, berdasarkan cakupan geografis yang ini kita lihat. Nah, yang pertama adalah local area network. Nih, LAN, local area network. Jaringan area lokal, ya. Jika kita bekerja dalam suatu bisnis menggunakan jaringan, kita mungkin terhubung dengan karyawan lain maupun kelompok melalui jaringan area lokal. Nah, sebuah jaringan area lokal atau local area network LAN dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. LAN biasanya menghubungkan beberapa komputer di kantor kecil. Nah, seluruh komputer dalam satu gedung atau semua komputer di beberapa bangunan yang berdekatan. Local area network juga digunakan untuk menghubungkan jaringan area luas jarak jauh atau disebut dengan WAN. Ya. Dan jaringan lain di seluruh dunia menggunakan internet. Jadi LAN juga, local area network juga bisa terhubung dengan jaringan internet di seluruh dunia menggunakan internet. Nah, kita lihat jenis-jenisnya yang di sini. Nih, yang ini. Gambaran yang ada di sini, tabel 7, dapat dijadikan sebuah model LAN kecil yang digunakan di sebuah kantor. Nah,
Oke. Satu komputer merupakan server khusus jaringan yang memberikan penggunaan akses ke sumber daya komputasi bersama dalam jaringan komputer, termasuk program perangkat lunak atau arsip data. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nih, ini merupakan jaringan LAN sederhana. Ada 2 PC dengan satu server, terhubung dengan router, dibagi dengan switch, dan terhubung ke jaringan internet yang ini. Nah, server menentukan siapa yang mendapatkan akses kepada apa dan urutan mana saja. Router yang ini menghubungkan LAN ke jaringan lain yang dapat berupa internet atau jaringan perusahaan lain, sehingga LAN dapat bertukar informasi dengan jaringan eksternal. Sistem operasi LAN yang paling umum adalah Windows, Linux, dan Novell. Masing-masing sistem operasi jaringan ini menggunakan TCP/IP sebagai standar protokol jaringan mereka. Nah, berikutnya adalah Ethernet. Ethernet adalah standar LAN yang dominan di tingkat jaringan fisik yang menetapkan media fisik untuk membawa sinyal antara komputer, aturan akses kendali, dan satu set standar bit yang digunakan untuk membawa data melalui sistem. Awalnya, Ethernet mendukung kecepatan transfer data 10 MB per detik atau megabit per second atau disingkat dengan Mbps. Versi terbaru seperti Giganet Ethernet mendukung kecepatan transfer data 1 GB per detik, gigabit per second atau GPS, dan digunakan dalam network backbones. Berikutnya adalah LAN yang diilustrasikan pada gambar ini, yang tadi 7.1. Ini menggunakan arsitektur client server, ini client, di mana sistem operasi jaringan utamanya berada pada file server tunggal, yakni pada server NOS. Dan server menyediakan banyak kendali pada sumber daya untuk jaringan. Sebagai alternatif, LAN dapat menggunakan arsitektur peer-to-peer. Sebuah jaringan peer-to-peer memperlakukan semua prosesor dengan setara dan digunakan terutama pada jaringan kecil dengan 10 atau lebih sedikit pengguna. Berbagai komputer pada jaringan data dapat bertukar data melalui akses langsung dan dapat berbagi perangkat tambahan tanpa melalui server terpisah. Nah, dalam LAN yang menggunakan sistem operasi keluarga Windows Service Server, arsitektur peer-to-peer disebut dengan model jaringan kelompok kerja. Di dalamnya, sekelompok kecil komputer dapat berbagi sumber daya seperti file, folder, printer melalui jaringan tanpa server khusus. Model jaringan dengan domain Windows sebaliknya menggunakan server khusus untuk mengelola komputer dalam jaringan. Nah, LAN yang lebih besar memiliki banyak klien dan beberapa server, di mana server terpisah untuk layanan tertentu seperti menyimpan serta mengelola file dan database, file server atau database server, mengelola printer, menyimpan dan mengelola surat elektronik atau email, atau menyimpan dan mengelola halaman web. Kita lihat. Ini jenisnya. Ya, ini pertama adalah LAN. Mencapai 500 meter, setengah mil, atau satu kantor atau satu lantai sebuah bangunan. Nah, berikutnya pada tabel 7.1 adalah jaringan area kampus atau campus area network atau CAN. Mencapai 1 kilo atau 1 mil dalam satu kampus atau satu perusahaan. Berikutnya adalah Metropolitan Area Network atau MAN. Satu kota atau satu metropolitan. Dan yang terakhir adalah jaringan area luas atau Wide Area Network. Pada area luas dan metropolitan, jaringan area luas atau Wide Area Network atau WAN menjangkau luas geografis, seluruh kawasan, negara, benua, atau seluruh dunia. WAN paling universal dan canggih adalah internet. Jadi internet itu merupakan salah satu model wide area
network. Komputer terhubung ke WAN melalui jaringan publik, seperti sistem telepon atau sistem kabel privat atau melalui sirkuit langganan atau satelit. Sebuah jaringan area metropolitan atau metropolitan area network adalah jaringan yang mencakup area metropolitan, biasanya kota atau pinggiran kota. Nah, cakupan geografisnya berada antara WAN dan LAN. Jadi metropolitan itu tidak terlalu luas, tapi juga tidak terlalu sempit. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang media transmisi kecepatan dan kecepatan transmisi. Ya. Jaringan menggunakan berbagai media transmisi fisik, termasuk kawat basangan berpilin atau twisted pair wire, kabel koaksial, serat optik, dan media untuk transmisi nirkabel. Masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan. Beragam kecepatan pada setiap media bergantung pada perangkat lunak atau software dan konfigurasi hardware. Tabel 72 media transmisi fisik yang ini kita lihat ya. Yang pertama adalah twisted pair wire atau Cat5. Di sini merupakan untayan kawat tembaga yang dipilih secara berpasangan untuk komunikasi suara dan data. Cat5 adalah kabel LAN 10 Mbps yang paling umum dan maksimal panjangnya perjalanan adalah 100 meter. Jadi kalau menggunakan Cat5 panjang lebih dari 100 meter, fungsinya kurang bagus. Kecepatannya adalah 10 Mbps sampai 1 GB per second. Berikutnya adalah koaksial kabel atau kabel koaksial. Ini adalah berupa kawat tembaga tebal yang terisolasi, yang mampu mengirimkan data kecepatan tinggi dan lebih sedikit mengalami gangguan dibanding kawat berpilin. Saat ini digunakan untuk TV kabel dan untuk jaringan dengan perjalanan yang jauh dari Cat5 atau lebih dari 100 meter. Kecepatannya adalah mencapai 1 GB. Nah, berikutnya adalah fiber optic kabel atau kabel serat optik. Nah, kita bisa sering dengar namanya kabel serat optik. Nah, kabel serat optik merupakan untayan serat kaca bening yang mengirimkan data sebagai getaran cahaya yang dihasilkan oleh laser. Nah, berguna untuk transmisi kecepatan tinggi dengan sejumlah besar data. Lebih mahal dibandingkan media transmisi fisik lainnya dan lebih sulit untuk diinstal dan sering digunakan untuk network backbone. Kecepatannya adalah 500 KB sampai lebih dari 6 TB per second. Dan yang terakhir adalah wireless transmission media. Nah, didasarkan pada sinyal radio dari berbagai frekuensi dan meliputi baik dataran dan sistem satelit bergelombang, mikro, juga jaringan seluler. Nah, digunakan untuk jarak jauh, komunikasi nirkabel dan akses internet. Ini namanya media transmission atau wireless media transmisi, media transmisi nirkabel. Nah, kecepatannya adalah mencapai lebih dari 600 MB per second. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang bandwidth dan transmisi ya. Nah, jumlah keseluruhan informasi digital yang dapat dikirimkan melalui media telekomunikasi apapun diukur dalam bentuk bit per detik atau bits per second atau BPS. Satu perubahan sinyal atau siklus diperlukan untuk mengirimkan satu atau beberapa bit, sehingga kapasitas transmisi dari setiap jenis media telekomunikasi adalah fungsi dari frekuensinya. Jumlah siklus per detik yang dapat dikirim melalui media diukur dalam satuan Hertz. 1 Hertz sama dengan 1 siklus dari sebuah media. Nah, rentang frekuensi yang dapat
ditampung seluruh telekomunikasi tertentu dinamakan bandwidth. Bandwidth adalah perbedaan antara frekuensi tertinggi dan terendah yang dapat ditampung dalam satu saluran. Semakin besar rentang frekuensi, semakin besar bandwidth, dan semakin besar kapasitas transmisi sebuah saluran. Baik, demikian untuk materi 7.2 jaringan komunikasi yang merupakan bagian dari bab 7 telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.